Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Cinta Saraswati Valda dengan NRP 500123108. Yang terhormat Bapak Saifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Seismologi. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil analisis berbasis jurnal yang saya buat, yakni yang berjudul Penerapan Metode Triangulasi untuk Penentuan Epicenter Gempa, Studi Kasus Data Seismik KNETS Jepang. Pertama yang ada di jurnal saya yaitu abstrak. Dalam abstrak ini menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi epicenter menggunakan metode triangulasi yang hasilnya sangat dekat dengan data acuan NID, namun terdapat error yang ditemukan akibat model kecepatan sederhana dan ketidakpastian peaking. Selanjutnya, dalam jurnal saya terdapat bab pertama yaitu bab pendahuluan yang berisikan latar belakang yang menekankan pentingnya informasi epicenter dalam mitigasi bencana. Yang selanjutnya dilengkapi oleh dasar teori yang saya gunakan, yakni yang pertama, dasar teori mengenai gempa bumi tersendiri, kemudian terdapat konsep gelombang seismik, yang menjelaskan bahwa terdapat dua gelombang utama yaitu gelombang primer dan juga gelombang sekunder. Gelombang pertama yang merambat paling cepat secara longitudinal yaitu gelombang P atau primer dan yang gelombang transversal dengan kecepatan lebih lambat yaitu gelombang S atau sekunder. Kemudian terdapat berdasar teori mengenai kecepatan rambat gelombang seismik yang dilengkapi oleh persamaan rumus untuk menghitung jarak epicenter ke stasiun seismik dengan persamaan rumus sebagai berikut, yaitu yang persamaan rumus R sama dengan TS dikurang TP per 1 per VS dikurang 1 per VP. Kemudian terdapat pula dasar teori mengenai metode triangulasi yang memanfaatkan dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan eh, 5 stasiun seismik. Tentunya metode triangulasi ini tidak dapat dengan hanya satu stasiun. Yang kemudian dengan metode triangulasi ini terdapat titik perpotongan beberapa lingkaran untuk menunjukkan posisi epicenter gempa. Kemudian pada dasar teori yang terakhir, saya menjelaskan mengenai data resmi dari NID itu tersendiri yang diketahui tingkat ketelitian metode triangulasi yang digunakan dalam analisis ini menggunakan data seismik dari jaringan KNETS Jepang untuk menentukan lokasi epicenter gempa yang kemudian hasil analisis tersebut dapat dibandingkan dengan data referensi yang dikeluarkan oleh NID tersebut. Sehingga saya memberikan dasar teori mengenai NID tersendiri. Kemudian, bab selanjutnya yaitu bab kedua yaitu metodologi. Dalam metodologi ini terdapat 3 subbab yaitu alat dan bahan, langkah kerja, dan juga persamaan. Nah, langkah kerja yang digunakan terbagi menjadi 3 langkah kerja utama. Yang pertama itu pengumpulan data dan picking gelombang. Dengan mulai mengumpulkan data dari 5 stasiun KNET Jepang yang kemudian menggunakan perangkat lunak seperti MATLAB, sehingga plotting dapat dilakukan, yakni plotting gelombang
EW atau east west, NS atau north south, dan juga UD atau up down. Selanjutnya, dilakukan picking secara visual untuk mengidentifikasi waktu kedatangan TP atau gelombang pertama yang tiba dan TS gelombang geser kedua, sehingga terdapat nilai selisih waktu untuk setiap stasiun. Kemudian, langkah yang kedua yaitu perhitungan jarak epicenter R yang dapat dihitung menjadi jarak R menggunakan formula persamaan seperti persamaan R ini, yang tentunya hal tersebut juga sudah terdapat di MATLAB, sehingga hasil MATLAB juga menunjukkan data R di setiap data seismik yang digunakan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu triangulasi dan komparasi yang memasukkan koordinat stasiun dan nilai R ke dalam aplikasi IRIS Triangulation Tools untuk memvisualisasi epicenter yang kemudian dapat dibandingkan hasilnya dengan data acuan NID. Lalu persamaan yang digunakan tetap sama yaitu persamaan R, yang dalam persamaan rumus tersebut dapat diketahui bahwa R merupakan jarak epicenter ke stasiun dan dengan satuan km, lalu TS adalah waktu tiba gelombang S, dan TP adalah waktu tiba gelombang P. Rumus ini menunjukkan bahwa semakin besar selisih waktu, semakin jauh pula jarak epicenter dari stasiun. Next ke bab selanjutnya yaitu bab ketiga, yakni hasil dan pembahasan. Tentunya subbab pada bab ketiga ini terdapat dua yaitu data dan analisis, dan kemudian terdapat pembahasan. Tentunya hasil dan pembahasan di data analisis ini merujuk kepada tabel yang didapatkan dari analisis yang dilakukan. Mulai dari nama stasiunnya, terus lat, longitudinalnya, R, dan juga selisih waktu. Tentunya, pada tabel ini menunjukkan hasil perhitungan jarak R yang diperoleh, yakni sekisar antara 81,74 km hingga 107,65 km. Setelah mendapatkan data-data tersebut, tentunya dengan website Iris, kita mendapatkan hasil visualisasinya yang menunjukkan perpotongan lingkaran jarak epicenter yang sangat dekat dengan koordinat acuan NIED, yaitu lat dengan sebesar 39,4 dan juga long dengan 141,9 yang dapat dilihat pada gambar berikut ini, lebih tepatnya gambar 6. Dengan demikian, metode triangulasi dapat terbukti efektif. Kemudian di pembahasan juga eh, mengacu juga menyebutkan bahwa terdapat em, perbedaan yang tentunya terdapat dalam analisis yang dilakukan. Meskipun demikian, tentunya pada analisis ini terdapat error. Nah, error tersebut merupakan error elips yang merupakan bukan titik sempurna. Jadi errornya itu tidak eh, ter errornya itu berupa titik yang tidak sempurna. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari asumsi model kecepatan yang sederhana hingga ketidakpastian peak gelombang yang menimbulkan error pada perhitungan R. Kemudian beralih ke kesimpulan.
Dalam kesimpulan ini terdapat dua poin, yaitu yang pertama dengan menganalisis metode triangulasi menggunakan selisih waktu tiba gelombang yang terbukti efektif dalam mengestiminasi lokasi epicenter, yakni koordinat latitude dan longitude, menghasilkan posisi yang sangat dekat dengan koordinat acuan NID, yaitu lat sebesar 39,4 dan long sebesar 141,9. Perbedaan Perbedaan dari koordinat NID tersebut disebabkan oleh dua faktor utama yang sudah dijelaskan sebelumnya, mulai dari asumsi model kecepatan gelombang konstan yang sederhana dan ketidakpastian dalam proses peaking gelombang. Lalu, beralih ke poin yang kedua, yakni im- yakni implikasi utama dari analisis tersebut, yaitu kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan model kecepatan yang dapat direkomendasikan agar analisis selanjutnya mengintegrasikan model kecepatan bumi yang lebih kompleks seperti model satu dimensi dan tiga dimensi untuk meningkatkan akuransi perhitungan jarak epicenter, implikasi jangka panjangnya. Ada yang merupakan perlunya pengembangan studi untuk menentukan kedalaman hipocenter, bukan hanya epicenter di permukaan, demi dapat memfokuskan lokasi gempa yang lebih akurat dan lengkap. Dan tentunya hal tersebut krusial untuk mitigasi bencana. Kemudian dalam lampiran juga terdapat tabel data yang didapatkan dan juga plot visualisasi gelombang yang didapatkan dari software MATLAB yang sudah dikodingkan mulai dari data IWT 024 hingga ke data MYG 003. Kemudian dalam lampiran juga terdapat hasil plot yang menggunakan aplikasi Iris seperti berikut, dan juga ucapan terima kasih juga terdapat dalam jurnal saya. Kemudian daftar pustaka juga terdapat dalam jurnal saya, yakni daftar pustaka yang saya gunakan terdapat 5, mulai dari Fundamental of Geophysics hingga web resmi dari NID tersebut pada tahun 2023. Terima kasih kepada semuanya, terutama Bapak Saifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah seismologi. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.